Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Beresin masih orang bang. Masih orang bang ya. Ya. Pak Iwan, Pak Mi, ya itu staff. Ini Pak Wagub. Pak, apa kabar Pak? Sehat? Selamat Pak. Selamat Pak. Pak Mi. Pak Wagub. Oh iya, oke. Salam ya. Saya selalu bilang cari CEO orang bank. Atau mantan orang bank. Jadi kami MRT Transjakarta, semua beliau suruh saya cari orang bank. Karena bank udah ngerti servis kan. Nah dari belum kesampaian tuh saya minta. Jadi beliau saya bilang udah submit, kenapa nggak mau KIS? Ya, yang KIP, semua tuh bentuk hati itu. Termasuk bantuan orang miskin, sembako, raskin. Udah siap kan Pak? Jadi yang masih bisa kontak ya, belum bertemu. Termasuk ini Pak, beras operasi pasar. Bulog. Saya udah minta, kemudian dia masih nolak. Saya udah bilang, saya tidak mau lagi bulog operasi pasar tanpa pakai DBP. Karena saya tidak tahu yang beli siapa. Bisa-bisa yang beli ini orang toko juga. Iya, murah ya, jauh sekali. Kenal Pak ya? Iya. Beliau kepala dinas pendidikan Najib, kenalin diri masing-masing ya. Dosen Trisakti. Saya Tri Joko, Bupati Kepulauan Seribu. Saya Ismail, Kepala Dinas Bina Marga. PU dibagi dua Pak. PU tata air dan PU Bina Marga. Bina Marga itu PU jalan. Itu di PU air. Air dan tanah itu masuk ke PU air. Ini kebetulan lapor Pak Gubernur juga. Sekarang dunia bulog dari BNPB. Oh iya. Oh sekarang nih? Iya. Oh iya bisa ngomong supaya nanti belum operasi pasar semua harus. Nanti biar ke Bapak lah. Iya. Saya udah ketemu yang Prokuler ini. Oh, iya. Pak Icar ini dari tata ruang sekali bidang kita ini mau nawarin semua ducting system. Oh iya. Karena kalau nggak bapak kabel-kabel bapak itu suka melimpang di saluran-saluran kami jadi itu tergenang. Jakarta kalau turun air, kalau volume got selokan pentungan kabel tergenang kan? Iya. Ya 3 jam sih turun. Iya. Tapi kan Jakarta 3 jam baru turun udah wah. The crowded Pak. Silakan Pak. Baik Pak Gub yang kami hormati, Bapak-Bapak dari DKI. Pertama saya perkenalkan dulu Pak. Saya Sofyan dan saya kira suka kelepas masih beri gitu Pak. Ya, Jadi Pak Sofyan langsung banyak satu ikut. orang tua Pak. Langsung banyak ikut. 9 tahun Pak sama-sama. Sama-sama. Iya, langsung dibajak ikut. Jadi Bapak belum bilang Pak Sarono di Direktur di PLN, Pak Nasri Direktur juga, Pak Iwan Direktur, Pak Amin juga Direktur. Kami ganti semua jadi Pak.
Dua masih ada Pak. Masih Dua ada nih, Pak. Nasri. Pak Nasri sama Pak Baru Muzaki. juga ya. Sudah 5 tahun Pak. 5 tahun. Pak Muzaki yang itu bagian. Muzaki sama Pak Muzaki ya, Pak ya, betul. yang soal kajian apa IT gitu. Iya. Betul, betul. Jadi gini Pak, kedatangan kami di sini, itulah tadi Bapak bilang, kita ingin mendengar dari Bapak dan di sini kira-kira hal-hal apa yang mungkin masih banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun kekurangan-kekurangan kami dalam perjalanan selama ini, dan kami ingin langsung mendengar dari Bapak. Yang kedua juga kami akan mempresentasikan nanti untuk PLN dalam mensukseskan perjalanan SEA Games 2018. Bapak presentasi dulu Ya, ya. dan Karena keluhan kami banyak sekali. itulah Pak, kita datang boleh Pak. Orang bang begitu. Orang bang begitu. Oke Bapak, kalau gitu kami persilahkan untuk sementara presentasi. Silakan Pak Arianto PM Perkenalkan. PM Jakarta Pak. Jakarta. Ya. Iya, saya sering PPM dengan Sering Pak Pak, Gubernur, kita Pak. Pak. Kita ngadu mau pindahin tiang. Beliau. Baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Gubernur beserta staf, yang kami hormati Bapak Direktur Utama PLN serta jajaran direksi. Mohon izin kami akan menyampaikan paparan singkat mengenai peran PLN dalam mensukseskan Asian Games 2018 dan penyediaan tenaga listrik Jakarta sampai 2019. Jadi kami laporkan bahwa Jakarta itu disuplai dari 11 titik. Dari 11 titik. Termasuk diantaranya adalah 3 pembangkit besar. 3 pembangkit besar adalah tiga pembangkit besar. Yang pertama adalah Priok. Kayaknya aja. Yang pertama adalah Priok sekitar 1.200 MW. Yang kedua adalah PLTU di Lontar atau Teluk Naga sekitar 700 MW dan Muara Karang sekitar 1.600 MW. Kondisinya memang mohon maaf sudah sangat kritis untuk suplai ke Jakarta karena hampir sebagian besar bebannya sudah di atas 85%. Pada kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan Jakarta yang sekitar beban tertinggi itu 7.000 MW itu selain pembangkit-pembangkit yang ada di Jakarta dan di Jawa Barat disuplai dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sekitar 2.000 MW setiap hari. Jadi ada aliran daya dari timur ke barat. Nah, di lain pihak kami laporkan bahwa daftar tunggu saat ini sudah banyak. Setiap tahun hampir rata-rata 1.500 MW untuk di Jakarta ini. Sehingga kalau daftar tunggu ini kami sambung pada kondisi beban-beban titik-titik ini sudah sangat kritis, maka akan menambah kekritisan Jakarta. Kami proyeksikan sampai 2019 akan ada tambahan kurang lebih 8.000 MW. Sehingga kami proyeksikan 2019 itu beban puncaknya menjadi 11.000 MW. Inilah kondisi Jakarta yang sangat potensial. Nah, dari mana saja tambahan pembangkit tambahan beban ini? Lanjut. Yang pertama adalah fenomena baru di Jakarta berkembangnya superblok. Rata-rata superblok itu membutuhkan daya listrik sampai 100 MW. Sebagai contoh Kota Kasablanka, kemudian Ciputrawe, dan beberapa Grand Indonesia misalnya. Sebagai contoh juga kami laporkan Pertamina Tower saja yang akan dibangun oleh Pertamina 99 lantai di kawasan epicenter operasional membutuhkan listrik 30 sampai 50 MW untuk satu gedung. Nah, ini adalah fenomena baru yang memang sangat spesifik untuk daerah yang
sudah semakin mahal tanahnya, sehingga memerlukan daya Di yang situ PLN harus untung, Ya. ambil untung itu. Ya. Ya. Jadi Terus lanjut. Yang kedua adalah pengembangan reklamasi pantai Kapuk Naga Indah. Kami sudah ketemu dengan pengembangnya, di mana menurut kami sudah diskusi, di sana diperlukan daya tahun depan 2016 sekitar 150 MW. Nah, reklamasi pantai ini, mohon maaf Pak Gubernur, berada di sekitar pembangkit kami Muara Karang, yang nanti di dalam program yang akan datang juga akan ditambah dengan 500 MW, sehingga total menjadi 2.150 MW. Ini akan menjadi pembangkit yang sangat besar, terbesar di Jakarta dan sekitar. BPKD ya. Jadi ini adalah pembangkit yang sangat strategis keberadaannya untuk mengamankan Jakarta. Kapuk Naga Indah secara bertahap sampai dengan 2019 akan menjadi kurang lebih 1.000 MW. Dan menurut proyeksi mereka sampai 2037 akan menjadi sekitar 4.000 MW. Terus yang ketiga tentu saja adalah dalam rangka mensukseskan Asian Games untuk Stadion BMW yang ada di Sunter. Kami memerlukan di sana satu kerbindo khusus dengan kapasitas 2 kali 60 MW. Kemudian juga dengan infrastruktur yang lain, batu hukum, kemudian kabel dan sebagainya. Ini adalah potensi Jakarta yang akan datang. Yang untuk memenuhi ini memang memerlukan pembangunan yang luar biasa di Jakarta dan sekitarnya. Bapak Gubernur, ini adalah jaringan 500 kafe ekstra tegangan tinggi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ini yang biru-biru ini, yang gambar ini berarti sudah existing, sudah ada. Kemudian yang terputus-putus ini yang sedang dalam program. Kemudian kalau yang merah-merah ini adalah jaringan 150 kafe yang ada di tengah-tengah kota. Jadi saat ini misalnya, saat ini sudah ada di Balaraja, kemudian di Gandul, di Depok, di Cibinong, di Cawang, di Bekasi, di Muara Tawar, di Kembangan. Untuk meningkatkan keandalan Jakarta dan sekitarnya, maka diperlukan loop 500 kafe. Kalau tadinya ini hanya ada di sisi selatan, maka diperlukan loop sisi utara, yaitu menghubungkan pembangkit-pembangkit besar Muara Karang, kemudian Tanjung Priok, dan di Muara Tawar. Sehingga ini akan menjadi satu loop besar untuk mengepung, mengamankan suplai ke Jakarta. Kami laporkan untuk pembangunan 500 kafe ini, nanti mungkin Pak Nasir bisa menjelaskan lebih detail. Izin prinsip dari Pak Gubernur sudah keluar. Kemudian juga beberapa izin kami sedang dalam proses untuk termasuk yang di looping di dalam kota, termasuk misalnya menghubungkan antara Kebun Sirih ke Gambir, ke kantor kami di Gambir. Nah ini sedangkan di pembangkit Pak, kami laporkan akan ada 5 lokasi pembangkit baru atau tambahan dengan kapasitas kurang lebih 3.800 MW. Pertama adalah Muara Karang akan ditambah 500 MW, Tanjung Priok akan ditambah 800 MW, kemudian ada PLTGU Jawa 2 800 MW, kemudian ada di Muara Tawar add-on juga ada 650 MW, kemudian PLTGU Jawa 1 2 kali 800, total 3.865 MW yang akan beroperasi direncanakan 2017-2018. Kemudian jaringan transmisi yang tadi, yang 500 kV yang terputus-putus ini kurang lebih panjangnya 154 km dengan jumlah gardu induknya ada 7 dengan 5.000 MW. Di sisi jaringan ini yang dalam kota yang 150 juga akan dikembangkan kurang lebih 1.000 km, termasuk jaringan kami di distribusi sekitar 6.000 km. Ini adalah pembangunan untuk 5 tahun ke depan sekaligus dalam mengamankan Jakarta. Lanjut. Nah, berkaitan dengan
program besar ini Bapak Gubernur, kami mohon izin untuk menyampaikan ada dua hal yang kami mohon dukungan dari Bapak. Yang pertama adalah aspek perizinan, yang kedua adalah aspek kebijakan. Dari aspek perizinan, sebagai contoh misalnya adalah kami sekarang sudah mulai kesulitan membangun kartu distribusi untuk yang ke rumah-rumah. Maka kami mohon izin, diberikan izin untuk bisa membangun gardu-gardu kecil di FASU, apakah di taman milik negara. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jaringan kabel bawah tanah. Yang kami Bapak tadi sudah menyinggung ducting. Kami juga usul nanti ada di sisi kebijakan ada penyiapan utilitas tunnel. Tetapi ini sambil menunggu itu pembangunan akan terus berjalan. Kami mohon kita sambil diskusi aja Pak ya. Iya, Pak. Saya kira soal pengaturan kasum kita langsung setuju aja Pak Heru nanti yang akan atur. Soal nggak tahu sewa murah sekali atau gimana karena ada syarat dari Pemda. Ya itu basa-basi aja lah supaya jangan disalahkan. Ya pembangunan jaringan kabel bawah tanah betul bagus, semua 10 blok yang panel ini tugas Pak Yusmada nih. Kami akan invest aja udah kalau itu. Saya bantu Bapak untuk mulai pindahkan. Nah, kita minta bantu kalau kita lagi mau seat pile sungai atau jembatan, itu memang Bapak bisa siapin dana praktis cadangan gimana caranya Pak. Karena kadang-kadang kami udah seat pile, kita tinggiin jembatan kadang-kadang juga tinggi, kita udah tinggiin, kabel Bapak itu masih mangkrak. Bisa juga kita seat pile di beberapa daerah BKB segala macam, udah seat pile nih Pak, bagus. Ini ada kabel. Jadi kita nggak buka, nah itu seat pile kita mau ngapain? Nggak ada guna, bolong dia. Nah ini yang kadang-kadang PLN bilang nggak ada dana kan, tapi kita maunya nggak. Mungkin nanti berikutnya Pak kita mesti bareng duduk supaya sekaligus kerja itu ngejar kan. Nah kalau saya kira benar. Nah kalau soal taman, kita cuma minta desainnya itu agak mesti disaru gitu loh. Disaru jadi ada pohon, mungkin apa tutupin gitu ya. Mungkin ada samping itu dekat ada toiletnya, restroomnya. Jadi nutupin di taman itu. Jadi seolah bagian dari taman terus toilet gitu kan itu jadi. Nah, mesti dirancang seperti itu. Saya kira itu nggak masalah Pak. Karena kita Yusmada aja Pak. Sewain untung Pak, duit ini Pak. Ya kita kerjain bisa dengan apa PT atau kita dengan Pemda, hasil Pemda. Bapak pusing tiap hari bongkar terus, terus yang terakhir Pak, so yang topik ini, Bapak harus awasin betul kontraktor Bapak. Kontraktor Bapak itu rata-rata nakal kalau menurut saya. Jadi harus tanam kabel misalnya berapa 110 cm, rata-rata di trotoar kami itu mungkin cuma 20 cm saya kira itu, karena kabelnya normal Pak. Kalau kabel merah kan PLN kan ya? Ada yang fiber optik Pak, yang besar PLN Pak. Yang merah besar PLN Pak di pasar ikan Pak, saya tiap hari lewat Pak. Itu kabel itu tuh nongol di trotoar. Dan ujungnya pun masih, nah, terus ada gawat lagi, ada kabel yang udah mungkin nggak dipakai, kelihatan kontraktor sama hampir semua nih fiber optik semua sama. Dia ganti teknologi, ganti kabel Pak ya. Yang lama tuh dia nggak mau bersihin Pak. Jadi kami kadang bingung kita kerjain, ya kita ketemu ya, ini kabel masih fungsi apa enggak ya? Macam-macam sih, ada fiber optik, telkom, apa teknologi udah ganti kan. Nah saya ajarin gini, kamu potong aja. Kalau mereka teriak-teriak, berarti masih berfungsi. Kalau nggak ada teriak lagi, berarti kabelnya sudah nggak berfungsi. Habis kita nggak pernah melaporkan. Dan kontraktor nggak tender selalu menggalinya itu di akhir tahun. Dan gawatnya lagi, trotoar kami baru selesai, bongkar pasarnya mending mulus. Dia nggak mulusin lagi tuh. Jadi trotoar kita tuh penyok-penyok. Nah ini untuk yang disabilitas jadi masalah. Kita kadang ada disabilitas ini. Nah itu yang masalah. Nah saya bilang mesti awasin kontraktor. Kalau yang ngeyel kita mesti denda Pak. Ya Pak harus berani kalau udah terus numpuknya juga sembarangan. Dia jalan
Iya. Dia tidak tutup rapi. Pak Jokowi dulu paling marah itu. Maksudnya kalau kerja itu bisa nggak sih kayak MRT Jepang gitu? Iya, rapih sekali. Orang nggak lihat sama sekali. Iya, tanah. Ya. Ini nggak, udah bukan nggak rapi, tanah pun ditumpukin satu Iya. ruas jalan. Kadang alatnya pun, kompresor pun dia taruh. Ini tuh Jakarta kalau satu lane dia kasih, Pak. Bottleneck kan nih. Wah, macetnya udah. Nah, itu juga yang kita pikir mesti tegas. Iya. PLN nggak boleh berpikir saya monopoli ini, mau apa lo kita kemarin. Kalau kita potong, kamu juga susah kan? Nah, saya bilang kalau kayak gitu, untung udah ganti orang biasa. Saya bilang gini deh, kita bikin PRTG sendiri deh, mana ada jaringan gas, pipa gas, lewatin gedung kantor kita beli aja mesin GE atau apa. Mau 15, mau 20 megawatt kita pasang sendiri aja udah. Itu kita pakai listrik besar. Ngapain mau ribut, saya bilang, bikin sendiri, backup gitu. Capek kita kalau gitu ribut, karena dua bidang berbeda kan gitu. Iya, iya. Nah, kita ngomong, kalau kita pinjam gardu semua kita saya kira pasti kita dukung. Iya. Cuma itu tadi nggak pernah sinkron. Kadang kami lebarin jalan, kita udah kacau. Terus satu lagi nih, kalau Bapak bilang kurang listrik, Iya. saya nggak kecewa sama PLN kemarin. Iya. Kalau kurang listrik, jangan bikin surat kepada kami mau minta izin kasih listrik kepada rumah-rumah nggak ada IMB. Iya, iya. Dan hampir semua rumah nggak ada IMB itu rumah-rumah yang di tanah fasum-fasos hijau kami, di sungai, di inspeksi. Begitu Bapak kasih listrik, Pak, kelas menengah beli, Pak. Jadi kalau Bapak perhatikan secara sosial pertumbuhan rumah-rumah di daerah Telaran, kenapa jadi mewah? Itu karena PLN kasih listrik, kasih gardu. Bapak lihat contoh Muara Baru itu. Muara Baru semua satu waduk dikuasain itu full gardunya PLN lengkap. Nah itu konyolnya di situ, Pak. Satu pihak Anda mengatakan kurang listrik, pengusaha mau bayar full, Anda tidak mau kasih. Tapi yang harga listrik murah, yang subsidi, Anda ngotot mau nyambungin. Kalau tanpa listrik, nggak bakal laku dijual itu rumah. Dia rumah beton, nggak ada listrik. Sekarang lihat, hampir semua jalur kereta api, sungai, waduk, itu semua mewah, ada Indovision semua, AC, karena PLN. Dan pam kami juga brengsek. Atas nama orang miskin, kami dibocor 42%. Bukan bocor di pipa. Jadi salah satu kebocoran yang paling parah itu, ya orang nyolong ya, itu adalah atas nama orang miskin bikin itu loh, semacam pol apalah untuk orang miskin itu 1 kubik 1.050 tanpa batas. Orang inilah yang nyambung, modal kita 7.000, Pak. Saya bilang orang miskin boleh tetap 1.050, 10 kubik sebulan. Nggak mau dia ribut. Nah kenapa? Oknum ini main. Jadi begitu PLN dan air pam masuk, mewah lah tempat ini. Langsung jadi beton semua. Nah itu yang kita minta. Nah terus Bapak bisa perhatikan Pak, PLN saya berapa kali saya ngomong ini juga kurang bergerak juga Pak. Saya bilang sama BP. Di bawah kolong tol semua Pak, itu full listrik Pak. Dia narik full listrik. Bagaimana bisa? Kenapa Anda nggak mau rahasia? Terus yang di bawah kolong tol, toko-toko yang melanggar tuh di bawah kolong jembatan itu loh Pak Heru, yang jalan tongkol semua itu ada listriknya, gila, ada gimana gitu, kita nggak marah gitu loh. Kami setengah mati dorong dan kiosnya dijual-jualin Pak, bisa 5 juta, 20 juta Pak. Di bawah kolong Pak, full kios pakai rolling door Pak. Rolling door. PLN ngasih listrik. Itu daerah fasus-fasus yang jalan perumahan-perumahan kayak Pluit Timur segala macam Pak, yang itu. Itu di terasi itu dari perumahan. Orang perumahan juga nakal. Ini perumahan kan fasus-fasus jalan. Dia mau serahin sama kita. Dia mau serahin. Nanti kan baik jalan-jalan itu kan. Nanti jalan-jalan itu mau ditutupin Pak. Ditutupin, otomatis kan sepi nih. Jadi ruko Pak. Jadi ruko loh Pak. Disewain dari properti. Kenapa bisa sewain? PLN ngasih listrik.
Itu masalahnya, maksud saya gini Pak, kalau Bapak udah kekurangan listrik, ya nyambungin orangnya hati-hati dong. Kalau kelebihan listrik, terus tulis surat kepada kami, PLN. Tolong minta, karena ngurus IMB repot, karena kami kelebihan daya, ada suratnya loh Pak. Karena kami kelebihan daya, izinkan kami menyambung listrik pada rumah-rumah yang tanpa IMB. Marah saya. Maksud saya nggak konsisten Anda bicara dengan saya gitu. Satu pihak mengatakan Anda kurang listrik, tapi satu pihak maunya apa? Makanya saya curiga orang bawah tuh ada permainan. Jadi orang sambung PLN itu nyombong. Jadi tertarik mereka untuk jual. Jual yang goblok. Jual yang Anda subsidi. Berarti untuk apa Anda nyambung listrik dapat sesuatu duit? Berarti oknumnya yang nggak peduli PLN. Saya ngomong, saya tanya direktur, saya ditanya Pak Jokowi. Saya bilang begini, saya nggak tahu Pak. Mungkin semua mesti diganti satu set kali Pak. Saya ngomong kasar begitu. Mungkin satu set diganti kali Pak semua Pak. Udah payah kalau begitu mentalnya saya bilang. Saya tanya, gimana Pak? Beliau baik, tapi beliau bukan manajer. Pegawai. Orang jujur baik, pegawai. Saya ngomong jujur. Beliau tuh jujur baik, saya kenal. Saya pegawai gitu. Bukan manajer. Nggak butuh orang PLN manajer. Saya bilang nggak butuh. Yang penting orang berani keras ikutin aturan. Nggak butuh. Saya nggak pernah sekolah sospol. Saya nggak pernah ikut AMPI, KNPI, Pramuka nggak pernah ikut. Yang penting niatnya kita benar. Makanya saya nggak ketemu. Suratnya datang loh Pak. Minta izin kami supaya dipermudah tanpa IMB. Dan lurah, oknum lurah kami juga main memang camat ini. Jadi yang paling nyogok. Bapak bayangin Pak, PPAT kan dulu ada PPAT kan 1-1,5% zamannya camat dulu Pak. Sampai hari ini masih berlaku Pak. Betapa banyak pengembang dan rakyat ditipu oleh oknum lurah dan camat. Jadi kalau mau ngurus surat keterangan waris tanah atau apapun, 1-1,5% dari NJOP gila. Itu berapa ratus miliar tuh pengembang-pengembang harus bayar. Saya ngomong berapa pengembang, kaget ya. Saya itu nggak perlu bayar. Oh gitu ya? Langsung dia mati. Sial. Itu triliun kan mereka bayar. Tuh, 10 blok berapa duit tuh bayar tanah ini. Surat keterangan seperti itu. Gila nih, lurah camat kita ini. Main belagu-belagu yang main begitu. Mau dipecat-pecat. Saya 3 bulan. Masih main Pak. Wah mumpung 3 bulan kumpulan. Itu juga kaya. Kalau cuma gaji nggak ada main mah. Deposito saya aja bunganya ada lebih, ngapain gua kerja di DKI? Saya mau kerja di DKI kan karena memang saya bukan mau gaji, mau main itu loh, punya posisi. Nah sekarang kita udah berlakukan cara kasar. Saya staff-staffin aja Pak. Prinsip saya sebenarnya lebih baik saya salah menstaffkan orang daripada saya salah kasih kesempatan orang jadi pejabat di DKI. Kita staffin Pak, saya sama Pak Heru. Pokoknya saya mau bicara Pak Heru. Semalam dilaporin sesuatu, saya pikir bisa berantem besar nih katanya. Saya coba bicara Pak Heru satu, bingung nih Pak Heru, Sekda sama Bapeda. Saya bilang Pak Heru gak usah pikirin yang berantem saya. Saya coba pesan satu aja Pak Heru, apa katanya? Kalau saya sampai jatuh jadi gubernur karena berantem seperti ini, foto saya jangan lupa ditempel walaupun 2 bulan jadi gubernur. Itu hak saya nempelin foto gubernur, mantan gubernur di balai kota. Itu aja saya pesan. Saya bayar Pak Heru, saya bilang. Yang punya Pak Jokowi juga saya bayar kok untuk gambar Pak Jokowi. Gak ada anggarannya saya bayar. Saya cuma pesan itu aja. Saya udah siap berantem. Dari pagi laporannya Pak Heru ini orang bagus. Udah tahu mau berantem, pagi-pagi kemarin langsung bilang, Pak, pagi ini kita nembak dulu Pak. Saya bawa senjata baru, saya dikasih lagi pistol baru Pak. Dari Panglima kasih lagi. Dan coba, ya masih ada yang kena angka 10 lah. Masih oke lah. Terus saya tanya sama Panglima, Pak, kalau tembak kayak gini, kalau tembak orang kena nggak Pak? Terus kata anak buahnya, pasti kena Pak, itu ada yang kena leher, jidat semua. Saya udah nekat Pak ini Pak. Makanya saya bilang, saya mau sampaikan soal PLN itu bantu kita sama-sama. Saya yakin semua kawasan kumuh langsung hilang Pak kalau Bapak cabut itu listrik Pak. Kalau Bapak kurang langsung hilang. Dan maksudnya bawa kolong-kolong, toko-toko itu ngeri Pak Heru ya kita ya. Dibawa kolong
jalan tol itu semua, itu di kos-kosan termasuk PSK disiapin untuk sopir-sopir truk itu loh. Toko rolling door mati nggak? Saya seorang tanya berapa, waktu itu masih 5 juta satu unit dia jual. Rolling door, ada PLN. Tongkol bapak lihat itu ekor kuning. Bapak lihat semua tiap hari kita lihat situ. Full listrik. Siapa yang nyambungin? Kau kata orang PLN. Monopoli kok. Ya ini aja Pak, Bapak tuh Pak. Ini biar sampai ingat, biar unek-uneknya ini. Baik, jangan Pak, kami siap Pak mendukung program Anda. Kami siap mendukung program Anda. Benahi Pak. Iya. Jadi yang kami ini Pak, yang juga kami mohon dukungan kebijakan adalah untuk yang super blok itu Pak, karena dayanya sangat besar, sekitar 100 MW. Semua harus lewat itu ya? Kami kesulitan untuk mendapatkan tanah gardu ini. Oh, dari itu dari developernya sendiri. Iya. Nah, karena Nggak gini aja, kalau gitu nanti dibuatkan satu syarat ya Pak ya. Waktu kita melakukan isi PPT, kita wajibkan harus menyediakan, bahasanya itu Pak, harus menyediakan untuk infrastruktur seperti listrik apa gitu. Nah berapa meternya Bapak? iya. Harus kasih tahu kita juga. Iya. Nah, sebenarnya kita punya faso juga situ ya. Pasti ada kan? Pak gini Pak, dia nggak mau nyediain, Bapak minta sama kami aja Pak. Iya. Nah coba tadi, mereka juga nggak mau kan tiba-tiba Bapak punya model kan jelek banget tuh kaku Pak. Bapak bikin kayak model planet atau model apa, taman gitu loh. Iya. Ya oke Pak, itu nggak masalah Pak, berarti nomor 2 juga nggak masalah kok. Kita ada jatah itu Pak, pakai aja jatah kami. Iya, baik Pak. Iya. Jadi mungkin saya kira demikian Pak yang kami sampaikan. Mungkin ada gambar kantor Pak. Pak, karena kita tinggal aja Bapak desain mau daerah mana, biar kita kerjain. Iya Pak, suruh PU aja kerjain. Jadi kalau tunnel Pak, ini salah satu, mohon maaf, ini salah satu foto tunnel. Mungkin nggak satu-satu ya Pak. Enggak, ini gambar di luar negeri. Itu Iya. ada ini juga ipalnya, wastewater semua di situ. Semua masuk. Iya. Semua. Iya. Ke depan mungkin. Ini kan bukan di Jakarta ini. Iya. Enggak Pak. Di film Hollywood ini Pak. Kalau yang ini Asian Games, untuk Iya. persiapan Asian Games sudah. Yang gardunya aja Bapak harus pikirkan gimana ada pohon tutupin apa Iya. bambu. Ini memang masih gardu yang anu Pak, yang konvensional. Kami siap untuk Iya. membuat yang lebih anu lah. Mungkin warnanya pun mungkin nggak perlu Warnanya ngetrend, ya. sehingga membuat si super blok itu keganggu. Iya. Mungkin disarukan dengan mirip-mirip hijau atau apa Iya, gitu. Iya Pak. Nggak perlu lah, nggak perlu maksain mesti ada biru, kuning, merah, PLN Pak. Iya Pak. Baik Pak. Dengan zaman sekarang udah, kalau dulu kan masih kuning Pak, saya kan Golkar Pak. Siapa yang sambungin PLN gitu kan? Pak, kami ini buat ini, beliau ini kan Pak ahli bangun Pak. Nanti kalau Iya. modelnya Pak Pasti keren-keren. Diubah Pak, jadi orang jadi kesannya juga. Ya. Bila pun di fasos-fasos kita ya, kita berani kasih kalau kayak taman itu ya, Bapak bisa keluarin bikin kantor toilet, Bapak bisa kasih tulisan ini Iya. PLN. Iya. Di dalam tuh Bapak kita kasih Bapak iklan PLN Pak, produk Pak. Saya kira Pak Heru kita kasih aja, bisa bikin ini, tapi toilet yang bisa kursi roda masuk, ramah lansia, anak kecil, itu di dalam toilet itu bisa Bapak tempel PLN Pak, kayak BRI Pak. Oke. Untuk PLN apa gitu, full aja jadi orang tahu bahwa ini lagi ke toilet gardunya PLN. Kan keren kan, di taman tuh ada. Ini Pak, waktu MRT dulu kita diskusi MRT Pak ya, itu kan untuk menurunkan tegangan tinggi menengah menjadi menengah ya. Iya. Itu kan alternatifnya di beberapa taman Pak, Kebayoran atau itu, kalau nggak ada itu desainnya pada waktu itu underground, Iya. gitu. Apa nggak bisa yang taman gini, ya underground paling tidak setengah lah, terusnya ditutupin oleh gitu. Kalau di Banyuwangi itu kan rumah contohnya di bawah tanah Pak, itu bisa turunkan temperatur sampai 28 derajat tuh Pak. Nggak gini Pak, mungkin kalau dia mau gali kan dia juga kos. Jadi kan cari struktur, rata-rata super blok bangunan di Jakarta, properti, mereka kan nguruk Pak. Iya. Jadi waktu dia mulai nguruk itu Bapak udah masih cepat masuk. Mungkin Bapak bisa langsung di posisi existingnya. Iya. Jadi kosnya nggak terlalu. Iya, nggak. Nah di atasnya ada setengah tutupin taman. Yang di taman-taman kita itu loh Pak.
Iya, Jadi coy. Enggak seperti bangunan masif kayak gitu Iya, iya. tapi underground. Jadi Pak, di roadnya Ya, angkatan tuh, budaya seni. Kalau kita Saya bicara pasti kemarin seni, begitu Pak. ya kan? Pengalaman jadi Yang penting kita bikin seni lah. Oh yang ini udah dicoret, nggak boleh lagi model. Siapa? Ini model di Belitung boleh Pak. Di Jakarta nggak boleh dah. ada yang dari Pak Gubernur yang kemarin WA ke saya Pak, khususnya ada usulan Pak Gubernur ini Pak, masukan. Ini kan ada peak sama yang Enggak Pak, ternyata saya udah dijawab yang soal peak itu. Iya. Ternyata listrik kita memang betul malam bukan peak di Jakarta masih sisa berapa ratus megawatt. Iya, iya. Tapi ini semua pun dikirim dari luar Jakarta. Jakarta. Iya. Sehingga kalau kita turunin juga merugikan PLN juga. Iya, Kan iya, yang iya. kecuali Jakarta memang betul-betul Sudah, sosnya sudah, lebih. iya, iya. Itu nggak apa-apa Pak. Saya kira Ya, itu oke. cuma pemikiran di Tiongkok, di Oke. luar negeri itu mereka supaya kotanya semarak. Jadi nggak apa-apa, kami kasih insentif beda aja Iya, kepada iya, mereka. iya. Pajak iklannya, LED juga listriknya kecil sekarang, Iya. nggak besar. Iya. Yang penting tanggal aja Pak, kami memang lagi pikir masukin pada kita kerjain Pak. Iya. Itu saya bilang kenapa kita nggak mau beli bor sendiri Pak? Kita ini kayak apa ya? Saya kadang-kadang nggak ngerti. Maksudnya kalau pekerjaan yang sudah rutin kita lakukan dan terus menerus, kenapa mesti sewa atau gunakan alat orang? Kita main tikus-tikusan aja Pak. Bapak punya mesin bor itu, seenak jidat kita aja. Kayak bikin kayak kita jadi tikus gitu loh. Jalanin, ketemu belok lagi. Kita kok pusing amat ya. Kau pakai kontraktor, mau ngitung, mau desain, mau kita sembarangnya Pak, kita keruk sendiri Pak. Ini siapa nih? Belok. Tanah kita boleh dong kita main-main sendiri, mesin sendiri. Terus tanah mau kemana? Kayak MRT. Kenapa pusing kita reklamasi pulau gitu banyak? Ancol semua, kita punya 8-9 pulau mau kita reklamasi. Kerok aja dari timun sendiri. Nggak usah beli tanah. Atau dia bayar ke kita juga, sama-sama kantong kiri, kantong kanan. Nah ini cepat. Saya udah desak nih Pak termasuk untuk IPAL. Tapi orang-orang IPAL kita nih payah. Kalau di BRI masih ada direktur-direktur mau pindah ke properti mana boleh kenalin Pak. Saya mau banyak juga Pak. Siapa aja? Karena kalau bank kan cepat. Iya. Bank itu karirnya Iya. bagus, dia kan bisa dilihat. Nah kadang-kadang kepenuhan kan Pak. Iya. Kepenuhan ya. Ya Pak. Pak, untuk yang Pak, yang super blok Pak. Jadi yang kami usulkan itu kalau tidak ada ruang terbuka, kami usulkan adalah gardu induk ini ada integrated dengan bangunannya, berada di basement gitu. Oh, boleh juga. Jadi itu selama ini belum ada di Indonesia, belum ada. Kami masih menghadapi resistansi dari para pengembang ini. Dia takut. Mereka takut atau nah ini mungkin juga mohon dukungan. Nah, kita bikin aja Pak. Boleh di basementnya mereka dia siapkan. Jadi kita tekannya di SIPPT. Untuk yang baru-baru kita tekanin. Ya nanti mungkin Pak Izhar bisa sampaikan kepada tata ruang ya Pak. Untuk lakukan model ini. Dia dalam SIPPT dicantumkan. Ada kita ngancam dia dulu nyiapin lahan atau ada nyiapin basement untuk gardu. Karena kalau kami sudah bicara agam mereka Pak, misalnya nanya kami perlu berapa meter persegi, kami paling tidak perlu 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Mereka harus mengalihkan Pak, kali 50 juta per meter. Nah, kita Maka jadikan kami sudah kita jadikan kewajiban. Ya kadang-kadang dia juga sentimen sama PLN terlalu itu juga denda kita sih. Karena hitungan bisnis. Matiin Pak. Iya kayak Pak Phil. Ayo sebentar Pak, sebentar Pak. Tapi Sudah jalan. Saya dikerjain antara, jujur aja kok. Iya. Kita beli truk sampahnya tiba-tiba udah dapat, udah beli di katalog, begitu perubahan hilang setengah nilainya Pak. Gimana? Makanya saya paksain di budgeting, nggak mau masukin. Dan tahun ini kita wajibin Pak Heru ya. Wajibin Pak. Wajibin. Sambil untuk ngetik aja mau makan nggak ada dananya pakai duit saya. Udah seminggu Pak ngumpul di. Iya kan? 164 juta itu ya. Wah saya baca itu. Minta pakai uang saya untuk. Jadi memang sengaja Pak. Ignoring nih. Nggak mau ya diulur-ulur. Kita udah pengalaman Pak dikerjain gitu Pak.
Makanya saya pengen sebetulnya ganti semua tuh dengan yang voucher itu Pak. Prepaid Bapak yang prabayar. Supaya kita nggak usah lagi bayar per titik Pak. Pada semua prabayar, cuma bisa kita anggarin ya. SPD Enggak, kalau yang mau jadi kan tinggal beli nih. Tinggal beli voucher, nggak perlu tender. Maksud saya bisa untuk nggak anu, kasih? Pak, untuk pelanggan yang kecil di bawah 23 kafe apa? Kalau ini tempat kantor Bapak kan bisa besar Pak, di atas 200. Oh, bukan kantor, maksud saya yang di mana itu loh, yang di taman, di mana nggak bisa juga besar ya? Besar. Besar, Pak. Besar. Oh ya udah harus gitu. Besar. Jadi kan yang titik lampu masih pakai titik, bukan pakai. Anda sedang dengan Pak Anies kami program untuk dengan meter Pak. LED, Dengan Pak Anies kami sudah program. Oh, udah, berarti yang lain nggak masalah. Yang penting duitnya aja Pak Heru, jangan sampai hilang lagi tuh. Bayar PLN udah jelas bisa dihitung kok. Terukur sekali. Iya, itu aja dikerjain Pak. Saya mah di sini udah biasa Pak. Masuk sini nggak dapat kursi kok. Pak Jokowi dapat kursi yang udah pecah-pecah kulitnya. Saya nggak dapat kursi, lebih gila lagi. Udah sering gitu. Makanya saya daya tahan saya udah oke lah. biasa kalau itu biasa ini kurus gigi. Jadi kalau gigi dikorek-korek dia kan lebih sakit kan. Kalau mau anestesi buang kursi gitu. Jadi kita udah biasa nahan sakit gitu Pak. Betul ya, jadi lama-lama jadi agak ini saraf. Lama-lama demen disiksa udah gitu ya. Malah kangen dia. Bapak mungkin nggak pernah percaya, saya ke dokter gigi, kalau bongkar gigi segala macam ya, mesinnya macam gitu ya. Saya bisa tidur loh. Oh iya? Bukan rasa tersiksa enggak ya? Stel pikiran. Kecuali korek usi ya nggak, itu sakit. Kalau korek usi harus tahan perut, kayak sit up, tahan di gitu. Tapi kalau cuma pecahin dia mau buka mau apa yang bukan yang dikorek sampai berdarah ya. Kalau busi kan nggak boleh disuntik anestesi Pak. Darah kotornya nggak mau keluar, agak beku. Dia harus dikorek gitu. Nah itu kalau abses tuh gitu. Nah itu kalau itu harus tahan. Kita harus diam nahan kayak sit up Pak, nahan gitu Pak. Nah itu oke. 30 detik, 60 detik oke dari dokter. Tapi kalau yang lain, saya bisa tidur Pak. Kayak orang dia pasang lagi segala macam, saya bisa tidur. Itu stel. Itu ajudan saya bang, kami dengar aja ngilu Pak. Pasti lewatnya. Itu bapak lagi bisa tidur. 3 jam kan, saya bisa tidur Pak. Jangan ngilu itu udah. Aku stel aja, bayangin tidur enak gitu. Kalau enggak tahan Pak. Saya berjam minggu Pak, gigi saya ini parah Pak, akses. Nah dulu kesalahan itu dulu nggak dirawat kakinya. Nah udah mulai tua ini, mulai kambuh. Dia dulu di daerah kan kalau udah tutup gigi kan nggak pernah dirawat sampai saraf. Karena nggak ada spesialis. Itu mesti spesialis kan kalau mesti dirawat saraf itu colok. Apa udah sakit nggak sakit itu kasih cukanya kan? Ah itu sakit banget. Dia mau tahu udah tempel saraf belum? Wah saya udah kalau gigi tuh makanya untung Pak ya dari dulu gigi gitu ini kalau saya dikerja orang tuh saya udah biasa. Karena udah tahan. Makanya saya udah tahan gitu loh. Itu pengaruh. Ya apalagi kira-kira kita 30.000 laporan. Iya, Listriknya voltasenya untuk ini. Orang menuduh ini gara-gara Pulau Hengki yang membuat masyarakat listriknya turun. Gak masuk akal, tapi maksud saya kan fitnah seperti ini kan jadi membuat masyarakat kecil menolak investor buka resort. Pada resort itu dibuka, kan menjadi mereka orang juga pengen main. Tapi saya mewajibkan dengan resort buka ini harus membangun river osmosis air bersih kepada penduduk. Dan pelabuhan, ini timbal balik dan pasti beli ikannya mereka. Tapi isu di lapangan jadi jahat Pak. Voltase kita turun jadi 150 volt karena semua kesedot diatur dari PLN semua ke resort yang utuh. Padahal resort bagus dia punya stabilizer. Kayak rumah-rumah kita kan semua stabilizer Pak kita pasang. Untuk bebas AC semua jebol kan kita pasang gede-gede di garasi. Stabilizer. Nah, itu mesti buat jelasin tuh. Saya khawatir sekali tuh masyarakat. Masih Pak. Duduk Pak.
Ini, jadi mengenai Pulau Seribu Pak, mohon maaf stafnya Pak Aris Pak untuk membahas di sana. Jadi kami laporkan sendiri mengenai sejarah Pulau Seribu. Sebelum tahun 2007, untuk listrik di sana memang dikelola oleh Pemda dengan PLTD. Kemudian Pemda menganggarkan APBD untuk membangun kabel laut Pak, kabel laut dan gardu-gardu yang ada di sana. Maka mulai tahun 2007 ada kesepakatan kerjasama operasi antara PLN dan Pemda DKI untuk PLN bisa menjual listriknya, memasang meter-meter. Jadi aset jaringannya memang masih asetnya Pemda DKI. Nah memang khususnya pada hari Sabtu Minggu memang pada saat hunian katakanlah penduduk banyak untuk wisata, memang tegangannya menjadi turun. Kami kemarin sudah bicara dengan stafnya Pak Aris untuk menganggarkan merencanakan untuk penambahan gardu sisipan di sana karena jaringan tegang rendahnya terlalu panjang Pak Bupati. Jadi terlalu panjang, kami akan pasang turunnya hilang di jalan. Ya, kabel laut 20 kV. Nah, memang untuk yang gardu tadi janji dari staf Pak Aris kemarin bahwa ini masih menunggu anggaran penetapan anggaran yang diperkirakan Februari. Nah, kemudian untuk pembuatan gardu. Bisa ya? Bisa. Itu. Nah, mengenai keandalan sendiri memang selesai Pak ya, masalah Pulau Seribu bisa selesai ya? Untuk tegangan ya Pak, untuk tegangan. Nah, memang ini sebetulnya ini mungkin Pak Aris. Resort belum tarik ya? Itu diizinkan. Udah. Jadi kami laporkan Pak Gubernur, memang di sana masih ada kurang lebih 20 resort yang ingin minta sambungan ke PLN. Besar itu Pak. Hanya memang kami laporkan bahwa perencanaan awal di sana itu memang belum mengakomodir untuk kebutuhan resort itu. Mungkin Pak Aris nanti bisa menjelaskan karena beliau dulu yang merencanakan. Kemudian juga gangguannya masih sangat tinggi Pak. Kita juga mau bangun banyak resort tuh Pak. Ritz-Carlton sekarang mau masuk. Bahkan itu yang bandara yang terbengkalai panjang itu dia mau bangunin bandara. Ada bandara Pak, di Pulau Seribu Pak. Sudah pernah beroperasi. Untuk kelas apa Pak? Kecil Pak. Iya. Tapi itu pusat-pusat pribadi dia mau bikin sampai pusat pribadi bisa masuk. Pusat kita yang mau operasi kan kita. Tapi begitu. Luasnya berapa ya sih? Banyak panjang jadi memang satu runway. Luas Pak. Jadi kita tuh nggak kalah dengan Maldives Pak. Oh iya? Jadi nggak perlu bawa boneka beruang tuh ke Maldives. Bawa beruangnya aja Pak. Cepet Pak ya. Boneka yang lain. Ngapain ke Maldives gitu jauh? Jadi kami laporkan Pak, ke sana itu sekarang masih satu kabel. Nah, 8 tahun selama operasi ini kami itu sudah 16 kali gangguan. Dan itu kalau gangguan Pak, itu harus diselam, kabelnya diangkat dulu, dideteksi, dicari, kemudian disambung. Itu kalau nggak salah satu sambungan itu bisa berapa? 200 juta ya? Lebih Pak, satu sambungan. Dan itu bisa padam 2-3 hari Pak. Jadi memang kalau itu solusinya gimana jadi Pak? Harus ditambah kabelnya lagi Pak untuk cadangannya, untuk alternatif supply-nya. Kalau potensinya begitu besar, kenapa nggak dilaksanakan oleh PLN? Memang selama ini kami belum masuk ke sana karena ya. Ini jalur pulau-pulaunya. Iya Pak, iya. Jadi ini misalnya nih Pak. Ini resort Ritz-Carlton mau masuk Pak. Jadi memang udah Pulau H belum Pak? Belum digambar gitu ya? Wah, keren banget ini Pak. Kebutuhannya berapa MW di situ? Berapa ini total Pak? ini pelanggannya 6.000, sekitar 6.000. MB-nya masih sekitar 60 ya 3 MB. 3. Kalau di bangun 10 Ya, 3 MB. Tersambungnya 9 mega, tetapi bebannya sekitar 50 ampere 3 MB. Nah, panjangnya Pak, mohon maaf gambarnya tadi. Panjang ini disuplai dari PLTU Lontar. Ini panjangnya 71 kilo. Iya.
Memang harusnya bangun PLTG satu di situ. Gas sama itu. Ada jalur gas. Iya, gasnya kan Ada jalur gas. Gas engine aja. Di Pulau Damar. di Pulau Damar ada ininya, terminal untuk Jadi di situ ada SSWJ 2 Iya. lewat dari sana yang sampai ke Muara Anak, Priok. Itu bisa di cap sebetulnya. Tinggal tambah sedikit aja, paling 1 juta kayak kubik per hari atau 2. Kalau Tidung. Kan pasti tengah. Pasti tengah. Bagus sekali itu. Iya, kalau di Pulau Kalau Tidung kita nanti bikin Pulau Tidung, Ya. di pojok udah kita desain Pak dulu untuk lahannya untuk bisa dibangun pembangkit. Di Pulau Tidung yang paling Iya. pojok udah kita desain memang di situ. Sebenarnya kalau situ ada 10 MW, kesananya ke utaranya lebih bagus. ya. Udah desainnya udah ada di situ. Kita pasang 2 hidung masing-masing 5, Iya. paling butuh 1,5 hektar. Selesai. Di sana 1,5 hektar ada ya? Iya. Kita kasih Pak. Kita Pak. Ya, alternatif kalau nanti gas pipa susah, LNG paling ya kayak terminal LNG kecil dermaga. Ya, di Pulau Tidung itu dengan divisi 2 udah deket Pak. Perencanaan udah kesana. Oke. Dan ini kalau tidak salah kan masih akan berpanjang lagi Pak Aris ya. Iya. Ini masih akan panjang lagi. Mau bangun Ini bisa sementara ini bisa. panjangnya Pas. 71 kilo Pak. Memang Wah, itu terlalu panjang. sekali. Memang harus ada suntikan pembangkit di sini. Setahun. 5 megawatt. Karena normalnya hanya 10 kilo Pak masuk kabupaten. Kalau nggak salah tahun ini Pak GM kan PLN juga, tapi tetap masih 20 kVA kan? Yang Iya. keluar dari itu. Iya, masih 20 kami. Iya. Mungkin yang dekat-dekat Jakarta bisa dari Jakarta kan. Iya, iya Pak. Yang begitu setengah itu Pulau Tidung ke sana sama ke belah sininya. Udah selesai. Masih ada pembangkit. Jadi kalau 10 megawatt 20 kV aja. Iya. 20 kV ke atas Iya. 10 kali Bisa masuk 20 kami Pak. Dan segera sampai setahun selesai itu. Iya. Iya, kita Pak Perintah memang itu. Pas. Namun Iya. kalau 20 itu resort nggak cukup lagi Pak. Nah itu tadi makanya resort, semua resort segala macam kebutuhannya berapa? Satu resort itu kurang lebih 1 mega. Dua Pak GM bisa 21. Bebannya dari Pak 20 kurang Pak. Resortnya ada 25. Kalau satu resort minta 2 sampai 3 MW, kan rakyat nggak kebagian. Maka itu kapal ikan 70 kabel. Dulu kita Pemda mintanya emang Karena juga banyak hotel-hotel versi rakyat di sini. homestay. Kan Yang 20 kan 18 ini Nanti sudah. Pak biar Pak dengan Nanti disetujui. ya. Iya. Kalau boleh nanti sampai tadi kabelnya hanya 1 Pak ya, kalau jadi double itu menggunakan risikonya bisa kurangi kalau gitu. Memang dalam kaidahnya harus 2 Pak. Iya. Jadi kalau satu gagal, satu masih jalan gitu. Iya. Kita kalau di banjir itu kalau pompanya kita selalu bisa desain 2 Pak. Tapi backupnya 1, jadi 50% kita backup. Iya. Oke Pak, saya kasih kabar ya. Ini resort juga terjadi. Super mewah Pak, mereka pakai genset semua. Iya. Jadi mahal ya. Mahal. Enggak, itu bukan mahalnya. Kita bisa jual harga mahal kepada mereka. Dan dia nggak sanggup untuk mengelola listrik sendiri. sudah mahal kan di sana berarti Pak. Udah Pak, Di itu Pulau langsung Rangka heavy 3 impact juta. semua. Udah nggak ada lagi, 3 juta aja susah. Bisa, bisa. Tapi kalau mereka bakar sendiri itu Rp3.000 per KW. Iya. Ya, mereka itu nanti kalau resort sendiri. Jadi next week, kan bisa sendiri. ini kan rata-rata orang pakai modern nih Pak. Iya, iya, yang matikan kan Ini saya suruh bikin, ini lagi desain. sendiri. Dia lagi bikin saya banyak nih. Ya terima kasih di situ pantas bagus-bagus itu ya. Bagus ya, ya. sekali speedboat itu Berapa? 8 juta banyak. Jadi saya suruh dia bikin Berapa aja banyak? semua. Ada apa namanya yang jauh? Ya, nanti saya Wah, sampai yang terjauh sampai berapa? Dia perlu nggak dia tuh pernah di pulau. Suruh dia pasang Kan harus kan tidur. terus ini Ya, ada bisa 1 jam, setengah jam. Tapi kalau ke Sabira 4 jam. Dari Sabira ke Lampung 1 jam. Maldives kalah. Saya bilang orang nggak pernah berpikir Jakarta punya resort yang begitu bagus, begitu bening, Setengah jam sampai. Nggak kayak di pinggir pantai itu ya. Gila nggak Di sana Saya kemarin tuh lagi baca resolusi gila saya banget. Iya. Angkatan Laut latihan perang di sana. Iya. Sudah saya cek latihan perang naik helikopter lihat di yang bel itu. Punya Angkatan Laut. Betul latihan di sini. Jadi ini benar-benar bagus. Jadi Pulau Seribu itu rata-rata pulaunya kan udah terus pasang hilang. Kita nih ngotot, lindung. Kata saya lindung apa gitu. Kita masih asas manfaat kan. Kenapa ini gak dikasih pada swasta? Saya bilang. Dia kalau juga tenggelam, kosong. Dia bikin resort, tiang-tiang gitu kan. Yang ini tutup lagi, suruh tanamin pohon bagus-bagus.
Itu pohon bagus di dalam dia tanam. Berapa miliar dia habis dalam pohon. Import Pak, ditanamin. Terasa di luar negeri Pak, bawa situ Pak. Itu kalau naik, ya kalau punyanya Usman Sabta mungkin setengah jam, 40 lebih knot, cepet nih. Ini Pantai Mutiara rata-rata yang sedang itu 1 jam. 1 jam. Sampai yang pulau ini 1 jam. Kalau sewa berapa Pak? Kenapa? Sewa. Sewa apanya Pak? Sewa put. Tergantung kapasitasnya. Kalau Pak mau ke sana mah nggak bisa sewa Pak, kita punya kapal Pak. Kita punya kapal Pak, kita berangkat Pak. Nggak usah juga ini teman-teman kan, teman-teman keluarga di sini semua. Tinggal berangkat dari Pantai Mutiara Pak, langsung naik. Di Cafe kita langsung ke situ. Ini benar-benar saya pikir peluang. Dia Ritz Carlton mau masuk, dan kita didorong mereka itu untuk bangunin daratnya. Kita bikin yaks ya Pak Heru ya, yang di Waduk Pluit, yang Marina. Nah ini ya kita mau bikin ini Pak. Ini betul-betul kita bikin museum bahari segala macam 2-3 hektar itu belum bicara sama Wagub. Kita mau uruk lagi nizam zaman, sekarang nizam zaman itu nizam zaman juga peluang besar tuh kalau industri nizam zaman kan. Kita mau extend yang Muara Baru itu. Itu 76 juta dolar sampai 80 juta dolar ekspor per tahun dari situ. Dari Dinis itu. Dari Dinis itu. Tulisannya namanya sana, Sulawesi Selatan. Itu nggak kalah kita sama Eropa. Dan hebatnya kita Jakarta punya semua. Dan ini sepanjang tahun. Iya. Cuacanya luar biasa. Iya. Dan ombak kan nggak begitu lama ya. Karena kan terlindung. Pulau-pulau banyak. Terlindung. Terpecah. Wah, mau berenang itu Pak ya, kalau jalan itu Pak ya, apa itu bikin kolam renang itu lebar, terus lautnya itu bening gitu. Tapi masih beli di Belitung. Ini sih maksud saya tuh extendnya dari Pulau Seribu nyampe Belitung Pak. Tapi saya kemarin ke Belitung ini Pak, langsung apa ya? Rekuas, yang ada mercusuar. Waduh, pas ombak gini Pak. Wah, gitu. Kalau mancing di tempat saya Pak, langsung di tepi laut udah 4 meter Pak. Saya bikin sendiri tuh. Gunung bikin sendiri, sampai bisa parkir di atas topnya. Tebing tuh. Tapi jalan kaki lagi, bangsa 50 meter, punya pantai sendiri lagi. Tapi berkatnya di Belitung itu jalan bagus-bagus Pak ya, nggak ada yang bolong, nggak ada. Itu sejak saya bupati dulu Pak. Jalan nggak ada yang bolong itu Pak. Kalau bolong, aku penjarain saya bilang. Tapi sejak itu orang ikut. Tadi barat tuh jelek Pak. Begitu kita timur bagus, orang protes langsung bantuin. Kok kita udah rusak tadi enggak? Saya tungguin Pak, nyolong, awas. Palingan di daerah-daerah kita di jalan. Mulai karena hujan langsung luntur Pak. Di sana juga beda Pak. Sana juga mobil yang lewat jarang dulu Pak. Truk yang sebanyak Tapi bagus kok. Sana yang relatif. Kalau kontraktor yang nggak nyolong, bagus Pak. Dasarnya juga granit bagus. Kalau Jakarta Pak Yusmada udah tahu masalahnya. 30-40 tahun kita nggak pernah servis badan jalan. Timpa aja. Bahkan yang inlet-inlet pun ditimpa semen, semua tutupin, gila, asal-asal hajar aja. Bahkan saya lihat hujan nggak ya? Cepat nggak sulit sekarang Pak? Hujan sehari, 2 hari pun udah hampir nggak itu, ada genangan pun. Nah ini kalau semua saluran kita cepatin semua nih. Dulu tuh nggak pernah nyambung, kita PU gali, bersihin lubang. Jangan kira udah bersih Pak, di sini tuh nggak disambungin Pak. Dia gali, ada sungai penuh terus kan. Ini sungai rendah, waduk rendah. Kan bingung. Kenapa ini bisa tinggi? Ya 3-5 jam ya, 1 hari ya surut. Karena air kan bukan disir plastik. Berarti kan ini kan ada yang nggak lancar kan. Udah diikutin, sekarang kita panggil lurah, camat ikutin. Kalau lurah camat yang ada tergenang nggak mau lapor PU aja, saya staffin. Hujan harus turun, cek. Di videoin semua. Pelan-pelan Jakarta pasti beres. Benny Hill aja Pak, kan saya di dalam itu. Sekarang dalam sekali Pak. Tadi kan cuma 20 cm. Itu Benny gara-gara itu tuh. Sungai apa itu Pak? Kali apa tuh? Benny Hill selalu Tapi dulunya lama Pak, sekarang habis. Oh iya. Sekarang habis. Karena memang Drainasenya ditutup. Iya. Tapi rencana Dan dalam saya lihat di atas Iya. 1 meter.
apalagi kalau pasar BN ini jadi cantik kan. Oh iya, pasar BN. Ya. Gimana cerita Mohon izin Pak. Terakhir untuk perizinan Pak, mungkin Pak Nasir akan menjelaskan. Iya. Jadi mohon izin Pak Gubernur, ada tambahan sedikit saja. Ya. Jadi sekarang itu yang proyek kita sedang berjalan ada transmisi. Transmisi ini ada 18 proyek yang sedang berjalan. Kemudian ada masalah sedikit. titik ini Pak, ini semuanya masih dalam pelaksanaan. Yang ini 500 kafe. Kita kasih kan soal itu loh Pak Heru, yang ada tanah portal itu ada masalah ini. Portal Nigra itu. Ya itu sudah. Udah beres kan tuh? Udah beres. Nah ini yang utama ini adalah yang 500 kafe. Karena ini kalau kita bicara nanti seperti cerita Pak Arianto untuk apa namanya tadi, untuk super blok dan lain sebagainya, itu pasti pasokannya nanti akan melewati jaringan-jaringan yang utama ini. Jadi ini memang yang sangat prinsipil yang mesti kita selesaikan sampai tahun 2019. Bapak kerjanya aja Pak, kalau IBSU nyusul yang itu udah pasti ketemu terasenya kerjanya. Ya, nah jadi ini memang izin-izin terasa. Bapak juga masih roba-roba lagi kan? Enggak roba lagi. Nah, Bapak kerjain aja Pak. Oke. Nah satu lagi mungkin terasa yang sudah ini Pak, bawah itu semua didudukin orang Pak tanah Bapak. Rumah-rumah liar juga. Nah sudah rumah-rumah liar kalau Bapak rahasia listrik saja dengan kepolisian nggak mungkin bertumbuh. Jadi kalau Bapak biarkan jadi rumah mewah, ada ini developer kaki lima, ada Pak Presiden. Betul-betul developer kaki lima, dia bikin rumah-rumah perumahan di bawah. Sutet itu dikasih rumah listrik bisa pernah bayar, mati aja udah. Di Pramuka kalau untuk pemancingan ikan yang bagus sekali itu banyak sekali ini mungkin juga. Ada tuh ya. Jadi kalau Bapak berantas itu nanti di bawah sutet itu Pak ya, Bapak bisa tanamin pohon sudah Pak. Kita bisa bikin kerjasama dengan tentara, jadi semua tanamin pohon. Nanti di trim, kalau dia ada tinggi trim. Memang ada syarat tingginya tertentu. Ya, sampai trim berapa trim, berapa tanam pohon yang produktif PRN. Jabon atau sengon. Ya jabon lah atau sengon. Itu Bapak bisa tebang, nanti ada berapa tebang. Duit itu Pak. Bapak pakai duit pohon itu bisa piara jaringan Bapak loh Pak, dengan tanah gitu luas. Ya Pak Bul, jadi ada 18 proyek jaringan, 40 proyek gardu induk, jadi kami hanya mau dukungan nanti. Bapak bisa punya berapa hektar tuh kalau dihitungin bawah? Bapak lebih Bapak ngapain lewatin penduduk kalau bisa ya ada lah, pasti ada satu titik yang harus cross. Tapi usahakan ikutin Pak, nggak perlu ikutin. Ya kan? Ya, jadi terasa ini nanti semuanya gitu. lewatin jalur hijau semaksimal. Jalan, ya semaksimal mungkin itu ikutin. Cuma harus disesuaikan, saya minta sesuaikan dengan 16 tol kami Pak. Bapak harus cek. Kita tidak ingin, nanti kan 16 tol kan layang. Nanti kita tabrakan. Masuk light rail kami kan kita mau lewat Pak. Kami mau lewatin light rail ini Pak. Ya mesti dihitung. Yang kayak kereta api kemarin bangun di Palmera, tinggi atapnya bikin model gitu Pak. Tinggi atap lagi 12 meter. Itu tabrakan dengan tol kami. Tol dalam kota. Saya gimana? Mau suruh dia potong, dia ada kontraktor yang nggak mau potong nih. Nanti udah jadi kita mau lewat, potong lagi, kita perbaiki lagi kan. Ya. Ngapain? Tapi Kadang-kadang ekosektoral itu tuh yang salah kami juga, sudah kita kasih izin IMB waktu itu juga. Kita memang suka begitu Pak. Ternyata juga saya nggak ada IMB, saya kasih dikerjain dulu Pak, supaya lebih cepat. Kayak orang bank kita sendiri kok. Itu bukan negara bagian lain, ngapain? Yang penting itu aja, waktu kerja kontraktornya mesti ditekan. Jangan kurang ajar, nggak bertanggung jawab, bikin macet seenaknya, dia pikir nggak ada hati gitu Pak, kontraktor kerja. Dia tutupin jalan, dia cuek, itu yang kita kesel. Dan jaraknya pendek Pak, baru 6 bulan, 3 bulan digali lagi deh. Ya kalau bisa barangnya. ya nanti ini kita akan coba cek lagi. Ya, jalur hijaunya. Supaya terasi generasi. Prinsip pasti kami dukung habis Pak, tapi itu tadi jangan dukung habis, itu belagu gitu Pak. Monopoli gitu Pak. Nah ini yang titik-titik ini juga sedang dikerjakan semuanya, ada 40 lokasi, itu nanti kita hanya urusan izin saja, sebagian besar sudah selesai, tapi ada beberapa mungkin masih dalam proses Pak Gubernur.
hanya lapus saja. Tapi ini maksudkan maksud Pak Go, untuk kontrol kualitasnya itu harus ada tim sendiri dari PLN yang lihat hasil kerja mereka. Apakah sudah sesuai dengan kontraknya? Ya jangan ahli gali, nggak ahli huruf. Nggak mau rapiin, itu yang kesel. Di depan rumah saya sama. Ya, makanya kita udah tahu lah apa gimana kontraktor kerja itu. Ngeselin. Iya. Nutupnya nggak rapi, ditinggal, terus sisa tanahnya dibiarin lagi di pinggir itu baru. Nah itu yang kualitas benar kita periksa. Kami mohon masukan dari Bapak. Oke, baik, makasih. Soalnya orang Betawi bilang gitu Pak, ente jual kami aneh beli. Baik, mengenai Pak, barangkali mungkin rencana aksi ini kita konkretkan saja Pak, nanti mungkin ada tim dari Bapak, officer masing-masing Pak, sama-sama bikin semacam apa task force lah kita Pak, ya secara detail yang seperti yang jalur Sutet ini benar-benar kita titik-titik menara-menara itu benar-benar kita pastikan Pak. Ya, tadi arahan Bapak kan kalau mungkin kan di jalur hijau. Ada kemungkinan dia itu di jalur rencana pelebaran jalan. Biasanya kita ini rumah penduduk, tapi itu rencana terasa jalan. Kita tancap di sana, besok kita mau lebarkan jadi persoalan. Yang kayak di area duta itu Pak. Jadi kunci Pak area duta. Iya, jadi Pak Ismada teleponnya tukar aja Pak. Ya. Sampai sampai udah kerasa jalan, nancap terus kita suruh pindahin, Bapak bilang nggak ada anggaran. Ya masih dong, siapa yang berani keluarin anggaran lagi? Baru keluarin, masa keluarin lagi? Itu perencanaan yang kacau. Termasuk gas kemarin Pak, kami kacau Pak. MRT Pak. Bisa salah trase. Masa saya nggak tahu sini sengaja apa memang bodoh apa hilaf gitu. Itu pipa gas. Dia tanya, mana terasenya? Kita sampaikan ke terase. Jadi keluarin terase pada PGN untuk bangun pipa gas. Supaya nggak tabrakan sama MRT. PGN udah jadi. Terus MRT mau bikin. MRT teriak, ini kena kami nih. Ini harus pindah ini. Terus kamu geser, nggak bisa geser juga, kita rumah orang nih. Ribut kan kemarin kan? Suruh PGN bongkar, masa bisa, saya baru pasang, masa saya bongkar? Pakai duit kamu aja, kamu bongkar, tidak setuju. Kita juga ada duit untuk ini kan? Konyol kan? Padahal ada koordinasi aja masih bisa. Nah ini mungkin ada human error atau memang sengaja supaya cari kerjaan lah. Dan kita nggak pernah hukum pada begitu, nggak pernah dihukum. Itu yang bikin kesel lah itu. Baik, jadi kacau ada MRT itu semua. Kalau atas masih mending Pak, di bawah Pak, pipa gas. Siapa yang berani main-main pipa gas? Tapi ya, ini udah Pak Yusmada udah, Pak Yusmada udah. Nanti kita ini bentar Pak, kita kan belum detail di sini Pak. Termasuk rencana-rencana ke depan ya, tadi enam ruas jalan tol atau jalan layang kita ini. Maksud jalan layang kita loh Pak? Ya, itu Pak. Terus perlu ini Pak, nanti kita tim itu juga ngawasin yang detail kerjanya Pak. Ini ada pagi ini dua pengaduan nih di Kembang Pak, masih ada tenda-tenda itu Pak di tengah jalan. Nah maksud itu kan kita kan itu kan checking bawah kan Pak. Kalau memang itu tertunda kerjanya atau kalau bisa kerja malam, siangnya kita pakai plat aja supaya nggak tutup kendaraan gitu. Di kontraktor nggak mau tahu. Itu kan nggak mau. Seminggu tukangnya pulang ke Jawa, lubang. dia biarin juga ditutupin. Ya gitu Pak. Alat beratnya dari situ semua. Dia bikin tenda di tengah jalan kita. Waduh, kadang-kadang kesel. Ini Jakarta bos, bukan Belitung. Belitung yang lewat bisa dihitung jari gitu loh. Ya Pak. Nah, soal ini Pak, satu hal Pak, soal perizinan. Perizinan ini apakah yang baru-baru kita punya edaran bertanggal 10 Desember lewat PTSP. Nah, kalau hal yang perizinan yang khusus seperti ini kan Pak, kalau PTSP itu pelayanan masyarakat, benar ya Pak? Yang sangat teknis gitu. Gak apa-apa, tetap kalau dia mau lihat PTSP silakan. Orang PTSP itu kayak calo. Makanya saya bilang dinas teknis gak usah pusing sama PTSP. PTSP itu kayak bank, artinya itu semua orang harus kerja untuk bantu orang terima. Nggak mau urus counter itu. Yang kedua dia sifatnya calo Pak.
Jadi waktu orang PLN datang ngurusin ini pun syaratnya, dia nggak ngerti kan, namanya juga calo. Tapi dia tahu nih, ini urusannya dengan PU nih. Dia kan hubungin PU. Kasir itu calo, selama ini kan petugas kita jadi calo nih. Di BK ini baik calo Pak, oknum petugas ini baik calo Pak. Dia ada perusahaan-perusahaan, dia bisa perusahaan besar lah ya. Kayak tadi Bapak bilang 10 blok. Dia menempatin orang di sini Pak, sampai disposisi saya seperti apapun, dia bisa dapat Pak. Jadi dia urusin, jadi bisa kayak tata ruang dulu. Jadi bisa saya yang pegang untuk proyek Bapak nih Pak. Saya harus bertanggung jawab, nyogok-nyogok sampai verbalnya, parafnya itu saya tanggung jawab. Sampai surat ini diurusin si A, si B bagian itu saya tanggung jawab. Dia udah jelas nih, ini siapa yang megang. Dia kalau tata ruang kita tanya nih, ini proyek ini siapa? Pasti dia akan tanya, kalau kita di bawah ujung datang, pasti orang datang akan tanya, ini siapa yang megang nih? Oh si A yang megang, oh dia semua urusan si A. Jadi minta duitnya semua sama dia. Saya 2 tahun saya belajar banyak nih. Saya kan pengusaha kenal semua. Cuma saya pengusaha tuh takut. Mereka bilang begini, iya kalau kamu masih jadi gubernur, kalau nggak jadi gubernur lagi ya kita dikerjain. Terus PNS yang ngerjain kita kan semua muda-muda semua yang minta duit semua. Kamu udah nggak jadi gubernur, mereka masih jadi pejabat, nanti kita dibalas dendam. Kalau saya jauh-jauh kasus saya bangun rumah. Saya DPR RI waktu itu bangun rumah. Saya mau jadi gubernur kan, saya bikin rumah agak gede dikit. Kontraktor saya itu dimintain 45 juta. Saya nggak mau, nggak jelas. Kontraktornya mohon-mohon sama saya Pak. Tolonglah jangan cuma punya bapak, nggak bayar. Tapi nanti proyek saya yang lainnya saya dikerjain Pak. Terus saya kasih namanya udah bayar ya. Jangan saya bilang mati. Makanya saya masuk ke sini, saya tahu persis permainannya. Dia pengusaha itu selalu bilang, kamu boleh keras, tapi kita tidak mau bisnis kita ini berantakan. Karena kamu nggak selamanya di situ. Wah, kalau saya lagi kesal, saya jawabin aja. Ya, saya nggak jadi gubernur lagi, gue jadi presiden. Wah, hajar semua. Termasuk lu, gue hajar. Itu yang jadi masalah. Jadi orang takut apa? Dikerjain. Dokter-dokter tua yang dikerjain Pak, udah kita pusing di sini Pak, udah tata ruang Pak. Saya sudah catat itu semua, aduh jahat banget itu sama orang pensiun-pensiun itu. Jadi kalau mau datang aja mau masuk ke pintu, dia pegang kunci kan. Mau masuk kan? Ya makanya kapan saya bantu ibu, mana bisa masuk. Tahan surat gitu loh. Dikasih duit, mau ambil berkas lagi. Dia nggak ada duit. Siapa yang ngurus nih? Kok bisa sampai di situ? Kasihan kalau 500 ribu. Ah, saya perlu 500. Kayak gitu Pak. Jadi memang kadang-kadang saya bisa lama-lama, kita coba lagi yang bawah, orang dalam. Lama-lama saya bilang saya nggak perlu orang dalam lagi. Ujung-ujung nggak butuh orang pintar lagi Pak. Saya logika, Bapak mau minta izin bikin rumah. Logika Pak ya. Saya nggak ngerti arsitektur Pak, saya nggak ngerti konstruksi. Saya berani kasih Bapak izin, asal mau Bapak pribadi ya. Asal ukuran luasnya benar nih Pak. Terus tingginya benar. Kenapa? Bapak nggak mungkin gendeng cari kontraktor yang bisa membuat rumah Bapak rubuh. Kenapa saya masih pusing? Soal listrik, saya tinggal lihat aja. Konsultan Bapak siapa? Yang dapat sertifikat bukan? Oke, tanggung jawab. Kalau ada apa-apa kebakar dengan konsultan, kamu mau dipidana. Saya dapat surat itu konsultan, saya nggak mau tahu. Ini enggak, kita mesti kayak konsultan Pak. Nggak bisa jelasin berbulan-bulan. Itu konsultan kalau yang bukan dari orang-orang saya bisa nggak lulus Pak. Hampir semua tim saya ini konsultan juga sebenarnya gitu Pak. Yang kita lulus, pasti saya nggak peduli. Yang penting ukurannya berapa, pajak berapa, tanda tangan konsultannya terakreditasi kan. Kalau saya punya ahli apa yang listrik itu loh, oke punya tanda tangan jaminan. Bahwa Anda menjamin semua sesuai spek. Kalau tidak, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan pidana untuk dicabut. Itu cukup. Jadi lama-lama saya pikir saya nggak butuh lagi isu-isu semua. Saya mau buang. Kayak dinas perumahan. Saya bilang, panggil dinas perumahan, suruh jual rumah terus. Saya udah kesel. Perumahan mesti orang ngerti sipil. Saya pikir nenek saya, emak saya nggak ngerti sipil, nggak ngerti listrik kok. Ke rumah bocor, dia bilang sama saya, rumah ini bocor nih, AC rusak. Kamu panggil tukang aja. Dan dia bilang, tukangnya minta 5 juta loh. Apa yang dikerjain? Oke, bayar aja Mak. Terus ibu saya kontrolnya gimana? Dia nggak bayar dulu semua kan?
Tunggu hujan ya, masih bocor nggak di rumah gua nih. Kalau nggak bocor dia bayar. Jadi ngapain kau butuh sipil? Kalau sipilnya maling, saya bilang. Saya ganti sekarang ibu-ibu sosial yang jadi kepala dinas perumahan dan gedung DKI. Yang punya Anda amankan, punya hati sosial, semua orang Jakarta harus dapat rumah. Kamu nggak ngerti bayar konsultan. Emang itu institusi sipil yang kerja? Emangnya orang PU yang ngaduk semen, Pak? Enggak kan, Pak? Yang hotpik juga Bapak nggak perlu tahu campurannya. Kalau nggak beres, panggil konsultan, bayar. Panggil QS, ukur, bayar. Jadi nggak butuh orang teknis. Hari ini konyol deh kayak kita kurang apa? Kurang sipilnya, kurang tekniknya, nggak perlu. Kayak lampu jalan, kalau nggak beres saya nggak butuh insinyur, dokter. Mak-mak juga tahu, bisa laporin, ini lampu mati nih, gitu kan? Perlu diganti, udah. Jadi ngapain? Mesti pasang juga bukan kalian yang pasang kok. Makanya saya bilang nggak macam-macam udah. Kalau tata ruang kali ini nggak beres, kamu buang semua. Saya mau pakai cara koboi aja. Apa kayak sekarang Pak? Bapak bisa kiki luar biasa Pak. Ini Pak. Ini bangunan, ini jalan Gatot Subroto itu besar. Ini Pak Izar itu besar. Ini nggak dikasih KLB tinggi. Ini dikasih. Lalu saya tanya, kenapa ini nggak boleh? Kan jalan raya semua. Jawabnya sederhana. Karena dia tidak masuk dalam zona bonus, tidak diarsir. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, kenapa dia tidak diarsir? Tidak masuk zona bonus? Pertama nggak mau jawab. Terus saya pikir, tadi saya berharap jawabannya yang intelektual. Oh, karena posisi dia itu bertemu angin dari barat daya, maka dia tidak boleh terlalu tinggi gitu. Ada sinar matahari. Make sense. Ini enggak. Tadi jawabnya gini. Oh, karena ini koefisien. Nggak bisa semua tinggi. Oh, oke, make sense. Saya tanya kedua. Kalau koefisien, kenapa tidak bertiga diundang? Umpin Pak. Siapa yang sial, dia yang pendek. Kalau bisa dasar dia yang pendek, loh. Baru saya puas. Iya betul. Kenapa milih? Ini udah saya. Atau kita lebih cerdas lagi. Kita bikin tutup pergub, dilelang. Siapa yang berani tinggi bayar sekian, maka Anda bangunkan kami rusun misalnya. Berani bid nggak Anda? Ini enggak, Pak. Makanya saya takut ini. Waktu perda itu, banyak orang jadi kaya raya ngecat-ngecatnya. Termasuk yang kami kalah di Wali Kota Jakarta Barat. Gedung Pemda kata Wali Kota kalah, dirobohin. Orang ada surat bayar sewa 40 miliar. Merah dong gedung pemerintah. Kantor Wali Kota merah dong. Tiba-tiba udah jadi ungu, kurang ajar. Dari dulu memang sempat dirubah itu Pak. Hah? Dari dulu memang ungu dan tidak pernah sempat Makanya sengaja mau digarong. Saya bilang, kenapa waktu Anda membuat perda baru? Maksud saya gini, ini aja arsir nggak arsir boleh sembarangan kok, warna-warna kan kita yang nentuin kok. Maksud saya kenapa sih kita kalah, kamu mau dicat aja sekalian gitu loh. Kan nggak ada dasar rumus kan? Nggak ada ya. Makanya saya pikir-pikir lama-lama. Tidak, aku sama-sama sipil. Aku suka tiap 3 bulan cek dokter tuh. Jadi dokter saya setelah ada pertanyaannya, saya masih sehat jasmani dan rohani. Masih waras nggak saya? Ini kan logika loh. Iya, Ini logika. Iya. Jadi istilahnya kita jadi bodoh gitu. Iya, makanya saya suka cek. Apa saya gila, apa yang Saya Ada cerita bagus Pak, bangun gedung saya Pak, di Gatot Subroto. Jadi waktu itu saya mau bangun gedung 38 lantai. BRI itu, BRI. Iya. Jadi kan sudah tahun ketiga nggak keluar izin. Kan? Terus saya bilang, alasannya ini karena masalah Lanut Halim. Jadi saya samperin komandan di sana, bilang baik. Nggak ada urusan sama kami Pak. Apa yang kita beda jalur take off landingnya beda. Ya, terus saya keliling lagi daerah sana. Rupanya saya ketemu di Cawang Pak. Lebih tinggi. Betul, lebih tinggi. Ada 2 blok sih lebih tinggi. Jadi jawabannya tahu apa? Itu karena konsultannya salah. Serius Pak.
Jadi kalau gitu tolong cariin saya konsultan yang salah. Iya, supaya bisa sama. Supaya bisa sama dia. Pak Jokowi ketawa tuh. Betul. Kita depan Pak siapa? Pak Jokowi sama Mas. Iya, sama ada di situ ada orang pelaksana. Memang begitu, Pak. Pak Jokowi ketawa tuh tinggal Memang ngeles. Serius, Pak? Sini masih sabar loh, Pak. Kalau orang bilang saya nggak sabar, Pak ya. Saya tuh sangat sabar, saya nahan loh, Pak. 2014 lu masukin e-budgeting. Gak bisa. Kenapa? Kami tidak tahu harga satuan. Loh, emang bertahun-tahun kemarin kamu pakai itu nggak tahu harga satuan? Gak bisa. Ya sudah, kalau saya isi dulu deh e-budgeting. Saya suruh tunggu aja sampai bulan Desember. Udah kamu pakai, terus saya copot masukin. Coba lihat, sewa mobil berapa? Bus keluar. Kita mobil juga, Bapak bayangin nggak? DKI sewa mobil berapa duit setahun? BNI itu besar nih, sewa mobil berapa duit? Kita punya mobil juga begitu banyak. Mobil operasional, dinas begitu banyak. Masih ada sewa mobil lagi. Berapa setahun? Tebak. 200 M. 461 M. Masya Allah. Bapak itu udah ngarang 200 M. Bapak itu udah ngarang. Bapak udah besar banget. Bapak udah gede-gedein tuh. 461 M, Pak. Begitu masuk e-budgeting keluar tuh data semua tuh. Brengsek. Orang bilang saya marah-marah, saya bilang kalau kamu di saya, mungkin kamu udah stroke. Bisa dongkol nggak, Pak? Beli komputer 162 M, tiap tahun beli komputer. Emang tuh komputer ngetik Office doang, apa yang mau diganti? Kecuali Anda bilang desain apa gitu loh. Belum, center Pak ya? Center. Mungkin dia nggak mau masuk, Pak. Oh, center dari bolong, Pak. Itu gendeng, Pak. Saya suruh bikin sistem IT. Dia minta 5 triliun, Pak. Mau tahu semua, mau bertahun-tahun lagi. Saya beli aja West.com sama Google. 3,2 M saya udah jadi semua data saya, sampai orang semua tinggal isi sekarang. Waduh, di sini tuh kalau kita antara, kemarin saya ditanya dari teman saya, jadi apa rahasia kamu jadi gubernur bertahan? Saya antara sadar nggak sadar saya gubernur, saya bilang. Kalau saya sadar gila saya. Saya itu antara sadar nggak sadar. Kalau saya pulang, saya keluar, saya kadang-kadang masuk sebenarnya saya lupa saya siapa. Saya nggak ingat saya siapa, saya bilang. Makanya saya gampang sekali lupa. Saya berhenti bupati, saya lupa aja begitu. Saya nggak ingat, saya tahu, tapi saya nggak itu bayangin saya bupati. Saya DPR berhenti lewat aja begitu. Makanya teman-teman saya lihat saya itu saya nggak berubah sedikit pun. Karena saya nggak pernah pikirin saya pejabat. Saya gubernur sama aja, saya nggak terlalu ingetin kok. Saya naik mobil, saya lupa saya siapa, karena teman-teman lupa aja. Ini ngomongnya saya juga lupa, saya gubernur, ngomongnya teman aja. Oh iya, saya gubernur. Ya gitu aja, Pak. Ada lagi, saya mesti geser lagi. Terima kasih loh, Pak. Ini bicara cerita lama nih, Pak, yang belum ini, Pak. Yang belum masalah tuntas ya? Gentry, yang Gatot Subroto. Oh, Gatot Subroto ya. Oh iya, itu mau cepat itu. Itu kan itu di Trans Sejalan. Ya. Nah, waktu itu kan kesepakatannya nih Pak, waktu itu kan ini kan dibuang ya. Diangkat tapi kita tidak. Bawah sudah. Tapi persoalannya ada gardu, Pak. Teman PLN minta ini apa, tahan. Ya. Kita kan sudah disiapkan di pertemuan itu katanya, tapi ada administrasi yang belum beres. Nanti ketemu sama Pak Heri yang nanti saya ngomong udah ada solusi. Nggak ada solusi. Yang mau dirubah cuma kitab suci. Mungkin nanti Bapak untuk tidak mundur-mundur Pak Son, Pak Arianto, supaya nggak mundur-mundur, kasih waktunya yang jelas, deadline itu yang jelas, supaya kita ke arah situ. Jangan nanti maksud saya tahun depan kita ketemu diskusi lagi hal seperti ini. Ini udah 2 tahun diskusi yang sama, Pak. Benar, Pak. Dari kami masuk sini. Jadi maaf supaya saya juga tahu nanti, Pak, supaya kami juga di sini tahu, supaya ada effortnya lah tiap bulan, 3 bulan itu kita update. Nah, jadi kalau boleh dari Bapak siapa yang bertugas di sini, dari kami direksi nanti ada siapa, mungkin Pak Iwan sebentar ya. Pak Iwan mungkin nanti nomor. Mungkin langsung aja Pak, minta nomor kepala dinas semua, Pak Heru. Ini udah orang-orang kunci nih. Jadi nanti kalau boleh Pak, tiap 3 bulan Pak, ketemu kayak makan siang sudah sejauh mana effort yang dilakukan gitu. Maksud saya kita undangnya sini, kita buat rutin aja Pak. Ya, bulanan. Jadi tiap 3 bulan kita bikin rutin. Ya, gantian undang Pak, gantian undang.
Ya Pak, sepakat. Ya Pak. Mau bikin ya 3 bulan sekali ya. Ya. Deal ya. Ini bulan apa sekarang? Januari. Soal Ketemu kita jalan, Maret ya. semua. Iya Pak. Iya. Gaya ban lebih cepat. Iya. Supaya ada gerakan kita tahu Pak. Mesti jelas. Iya. Kapan semua. Tahu Pak? Kami juga pengen cepat selesai Pak. Ya, saya geser Pak. Baik, ya Pak ya. Video harus kita amankan. Ada rumah bos. Rumah bos harus kita amankan. Oh iya iya. Pak, biar ingat aja Pak. Saya juga belum pernah kasih kartu nama Oh ya. iya. Biar ingat. Oh iya Pak. Ah ya. Oke, makasih. Biar di PLN juga ada emas, Pak. Biar di PLN ada emas. Oke. Baik. Yang paling berani BRI, direkturnya berani, satelit sendiri. Tapi kalau kami masih Harus sistem kartu Kita nyiapkan. Segera. semua dikontrol dan Sudah ya. Jadi istilahnya namanya jumbo. Partai